Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi pengenalan bahan ajar audiovisual. Nah, untuk pertama-tama, apa sih bahan ajar audiovisual itu? Pengajaran melalui audiovisual adalah penggunaan materi yang penerapannya melalui pandangan dan pendengaran, serta tidak seluruhnya tergantung pada pemahaman kata dan simbol-simbol yang serupa. Pengajaran melalui audiovisual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras selama proses belajar, seperti mesin proyektor film, televisi, tape recorder, dan proyektor visual yang lebar. Untuk selanjutnya yaitu unsur-unsur pengembangan bahan ajar audiovisual. Sesuai dengan namanya, media audiovisual merupakan kombinasi atau perpaduan audio dan visual. Dengan begitu, untuk unsur-unsur pengembangan bahan ajar audiovisual yaitu ada dua, yaitu yang pertama ada audio, bisa berupa bunyi atau suara, kemudian yang kedua ialah visual, yaitu bisa berupa gambar, animasi, ataupun video. Macam-macam media pembelajaran audiovisual menurut Rudy Birds dalam Hamidullah Indah dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni media audiovisual diam dan yang kedua media audiovisual gerak. Nah, dari dua kategori pembagian di atas atau media audiovisual diam dan media audiovisual gerak, telah menurunkan berbagai macam jenis media pembelajaran audiovisual. Antara lain, yang pertama ada media video. Nah, media video ini adalah media yang menyajikan informasi dalam bentuk suara dan visual. Sama halnya dengan media audio, unsur suara yang ditampilkan berupa narasi, dialog, sound effect, dan musik. Sedangkan unsur visual berupa gambar atau foto diam atau still image, animasi, dan teks. Yang kedua, ada media televisi pendidikan. Nah, kalau biasanya kita melihat televisi untuk menonton berita, film, dan lain-lain, pada media televisi pendidikan ini adalah media yang khusus menyajikan informasi pendidikan dengan jam tayang yang telah diagendakan. Yang ketiga, ada media PPT atau PowerPoint. Nah, media PPT atau PowerPoint ini adalah media yang menggunakan software Microsoft Office PowerPoint. Unsur audio biasa hadir pada setiap slide dari PowerPoint sebagai bagian utuh media pembelajaran atau hanya sebagai pendukung dari sebuah visual atau gambar yang telah ditampilkan. Sebagai contohnya, seperti yang sedang kelompok kami lakukan saat ini, kita mempresentasikan lewat PowerPoint. Yang terakhir atau yang keempat adalah media virtual classroom. Nah, media virtual classroom adalah media pembelajaran yang dimanfaatkan saat proses pembelajaran dilakukan secara online. Beberapa aplikasi yang biasa digunakan pada masa sekarang adalah Google Classroom dan aplikasi Zoom. Jadi, seperti saat ini yang sedang kita lakukan pada sekolah daring, kita menggunakan aplikasi seperti Zoom, Classroom sebagai media pembelajaran. Hal ini juga biasa kita sebut dengan media pembelajaran audiovisual. Selanjutnya adalah prinsip penggunaan media pembelajaran audiovisual. Nah, ada beberapa hal yang harus guru perhatikan atau menjadi pegangan seorang guru ketika memilih media pembelajaran audiovisual sebagai sarana atau media pembelajarannya. Salah satunya hal ini dikarenakan agar guru mempunyai pegangan atau cara untuk menaati prinsip dalam penggunaannya. Dan yang menjadi prinsip penggunaan media pembelajaran audiovisual adalah yang pertama, penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam proses pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, guru harus memperhitungkan untung dan rugi penggunaan dalam media pembelajaran audiovisual ini. Yang ketiga, guru menguasai teknik dari media pembelajaran.
Yang keempat, penggunaan media pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian integral dari suatu sistem pengajaran. Yang nomor 5, penggunaan media pembelajaran hendaknya harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarangan dalam menggunakannya. Yang keenam, jika suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari satu macam media, maka guru dapat memanfaatkan multimedia yang memperlancar dalam proses belajar mengajar. Oke, sekarang kita lanjut membahas fungsi media pembelajaran audiovisual. Nah, fungsi pembelajaran audiovisual dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fungsi atensi, yang kedua fungsi afektif, yang ketiga fungsi kognitif, dan yang keempat fungsi kompensatoris. Nah, langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu fungsi atensi. Fungsi atensi ini merupakan sebuah inti dari fungsi lainnya, yaitu untuk menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna audiovisual yang dihadirkan atau menyertai teks materi pelajaran. Nah, seringkali pada awal pelajaran siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran tersebut, atau ada salah satu pelajaran yang tidak disenangi oleh siswa, sehingga mereka tidak memperhatikan. Maka, fungsi atensi ini berguna untuk mengarahkan perhatian siswa untuk lebih berkonsentrasi terhadap pelajaran sehingga dapat memahami pelajaran. Dan yang kedua, yaitu fungsi afektif. Fungsi afektif media audiovisual ini dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika membaca teks yang bergambar dan mendengarkan audio. Gambar atau lambang visual dan audio dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Misalnya, ketika informasi yang menyangkut masalah sosial ataupun ras, sehingga siswa dapat lebih mudah untuk memahami materi-materi pembelajaran tersebut. Dan lanjut yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Fungsi kognitif media audiovisual ini dapat terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar dan juga audio tersebut memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang menjadi pokok bahasan. Dan yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris media pembelajaran audiovisual ini terlihat dari hasil penelitian juga bahwa media audiovisual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan audio. Nah, dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima serta memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks dan audio, sehingga siswa yang lemah dalam membaca ataupun memahami teks tersebut dapat dipermudah menggunakan media audio visual ini. Baik, selanjutnya yaitu tujuan bahan ajar media audio visual. Yang pertama, tujuan kognitif. 1. Dapat mengembangkan mitra kognitif yang menyangkut kemampuan mengenal kembali dan kemampuan memberikan rangsangan gerak dan serasi. Kedua, dapat meninjaukan serangkaian gambar diam tanpa suara sebagai media foto dan film bingkai meskipun kurang ekonomis. Yang ketiga, melalui media audiovisual dapat pula diajarkan pengetahuan tentang hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu. Yang keempat, media audiovisual dapat digunakan untuk menunjukkan contoh dan cara bersikap atau berbuat dalam suatu penampilan, khususnya yang menyangkut interaksi siswa. Selanjutnya, yaitu tujuan afektif. 1. Media audiovisual merupakan media yang baik sekali untuk menyampaikan informasi dalam matra afektif. Yang kedua, dapat menggunakan efek dan teknik
media audiovisual dapat menjadi media yang sangat baik dalam mempengaruhi sikap dan emosi. Selanjutnya yaitu tujuan psikomotorik. 1. Media audiovisual merupakan media yang tepat untuk memperlihatkan contoh keterampilan yang menyangkut gerak. Yang kedua, dengan alat ini dijelaskan baik dengan cara memperlambat maupun mempercepat gerakan yang ditampilkan. Karakteristik pengembangan bahan ajar audiovisual. Karakteristik media audiovisual adalah memiliki unsur suara dan unsur gambar. Alat-alat audiovisual merupakan alat-alat audible, artinya dapat didengar, dan alat-alat yang visible, artinya dapat dilihat. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi dua jenis media, yaitu media audio dan visual. Adapun karakteristik media audiovisual menurut Hujair AH yaitu 1. Gambar bergerak yang disertai dengan unsur suara. 2. Dapat digunakan untuk sekolah jarak jauh. Dan 3. Memiliki perangkat slow motion untuk memperlambat proses atau peristiwa yang berlangsung. Karakteristik atau ciri-ciri utama teknologi media audiovisual adalah sebagai berikut. 1. Mereka biasanya bersifat linier. 2. Mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis. 3. Mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. 4. Mereka merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. 5. Mereka dikembangkan menurut prinsip psikologis behaviorisme. Dan 6. Umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf, ada lebihnya itu hanya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!